Langkah selanjutnya setelah status di dashboard prakerja kita menjadi sedang diproses. Dan apa sih sebenarnya arti dari sedang diproses? Lalu apabila dalam satu HP ada beberapa akun, apakah berpengaruh terhadap kelolosan di program kartu prakerja? Lalu juga kita akan membahas daerah prioritas untuk gelombang 24 ini masih ada atau tidak sebenarnya. Dan di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari CS Prakerja secara lengkap. Jadi pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan membahas status terbaru di dashboard prakerja. Kita akan coba login terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah login ya. Lalu di bagian gelombang pelatihan, di sini ada statusnya yaitu sedang diproses. Saya yakin bagi teman-teman yang sudah berhasil klik gabung untuk gelombang 24 ini, status di dashboardnya sedang diproses. Tapi ternyata banyak juga teman-teman yang gagal untuk melakukan vermuk atau swafoto ya, dan menyebabkan kita belum bisa gabung ke gelombang. Bagi teman-teman yang belum bisa klik gabung ya untuk gelombang 24, mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk swafotonya dan berhasil untuk melakukan swafoto ataupun vermuk dan bisa gabung ke gelombang selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terupdate terbaru aktual terkait program kartu prakerja, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan memberikan informasi terupdate terkait program kartu prakerja. Ingat, pastikan subscribe sekarang juga. Nah, seperti yang kita ketahui untuk gelombang 23 kemarin dibuka di 17 Maret ya teman-teman. Dan jika melihat dari skema tahun lalu dan gelombang sebelumnya, harusnya tanggal 20 ataupun hari Minggu bulan Maret ini sudah ditutup teman-teman untuk gelombang 24. Tetapi baru hari ini tanggal 21 Maret pukul 12 siang WIB ditutup untuk prakerja gelombang 24. Dan sekarang kita menunggu hingga pengumuman prakerja gelombang 24. Dan langkah selanjutnya setelah status prakerja kita itu berubah menjadi sedang diproses, di sini kita menunggu saja hingga pengumuman prakerja gelombang 24. Karena di sedang diproses ini kita menunggu untuk diseleksi oleh sistem ataupun dari pihak PMO prakerja. Kita itu pantas sebagai penerima kartu prakerja ataupun tidak nanti akan dicek terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita baru masuk ke dalam antrian sebelum proses seleksi. Lanjut di sini untuk poin yang kedua yaitu dalam satu HP apabila ada beberapa akun, apakah ini berpengaruh terhadap kelolosan? Karena ada yang satu HP itu ternyata lebih dari 10 akun teman-teman. Ada yang sampai 50 bahkan lebih nih teman-teman. Dan terkait hal tersebut banyak sekali juga yang panik nih. Jangan-jangan karena HP saya ini ada beberapa akun menyebabkan saya gagal untuk gelombang 23 kemarin. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari CS Prakerja, nanti akan kita tunjukkan ya teman-teman. Lalu langsung masuk ke dalam poin yang ketiga, daerah prioritas untuk gelombang 24 ini masih ada ataupun tidak. Seperti yang kita ketahui oleh Bapak Menko Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto itu pernah menyinggung terkait daerah prioritas akselerasi. Kita juga sudah punya daftarnya ya teman-teman. Nah, di daftar tersebut nanti akan kita tunjukkan juga bagi yang ingin baca-baca boleh ya. Dan di sini kita akan memverifikasi langsung ke CS Prakerja apakah ada nih untuk daerah prioritas di gelombang 24 ini ataupun tidak. Oke sobat, langsung saja kita akan cek untuk jawaban dari CS Prakerja dan ini dia. Oh ya Mas, kalau dalam satu HP kita mendaftarkan banyak akun, 2 bahkan 3 mungkin punya keluarga, itu mempengaruhi kelolosan nggak Mas? Saat ini tidak Bapak. Oh tidak ya Mas, jadi berapapun akunnya aman ya Mas? Baik, jadi untuk melakukan pendaftaran ini dilakukan oleh calon pesertanya sendiri ya betul. Pak, dan dilakukan secara mandiri. Ya betul Mas, karena kan kalau orang tua kan ibaratnya kita harus memandu gitu, dan belum tentu punya smartphone yang bagus ataupun support juga gitu maksudnya sih. Betul. Lalu untuk daerah prioritas gelombang 24 ini ada nggak Mas? Daerah yang memiliki kuota paling besar nih untuk gelombang 24. Ada infonya nggak?
ini belum ada Bapak ya. Jadi untuk perihal mengenai info kuota di setiap daerah ini bersifat internal Bapak. Oke, iya. Karena sempat ada informasi ada 212 daerah yang menjadi prioritas gitu. Kemarin pas pembukaan gelombang 23 oleh Bapak Menteri disampaikan ada daerah prioritas akselerasi gitu. Jadi kalau dari CS Prakerja nggak ada informasi tersebut ya, Mas? Sampai saat ini belum ada Bapak. Oke. Oke Mas, thank you atas informasinya Mas. Baik, terima kasih kembali untuk informasinya Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Oke sobat, jadi untuk poin yang kedua dan ketiga sudah terjawab secara jelas. Nah, apabila di sini teman-teman dalam satu HP ada beberapa akun itu tidak mempengaruhi kelolosan ya teman-teman. Tapi tadi disampaikan lebih direkomendasikan jika dalam satu HP itu pada dasarnya hanya satu akun saja, akun pribadi ya teman-teman. Nah, tetapi jika sudah terlanjur lebih dari satu akun, ada puluhan ya teman-teman, itu nggak masalah dan tidak mempengaruhi untuk kelolosan di program Kartu Prakerja. Lalu untuk daerah prioritas gelombang 24 ini, jawaban dari CS Prakerja itu tidak ada informasinya, walaupun memang setiap kota ataupun daerah itu memiliki kota berbeda-beda, jumlah yang lolos berbeda-beda, tetapi data tersebut hanya milik internal pihak PMO Prakerja dan tidak bisa di-share ya teman-teman. Nah, bagi yang ingin tahu terkait rekap provinsi prioritas akselerasi, teman-teman bisa baca di sini. Oke, teman-teman bisa screenshot ataupun di pause terlebih dahulu untuk video ini. Nah, di sini bukan daerah yang pasti lolos ya teman-teman, tetapi daerah ini adalah daerah ataupun kabupaten prioritas akselerasi. Dan di sini sudah ada sumbernya, akan kita tunjukkan juga sumbernya. Tetapi di sini dari CS Prakerja tadi mengatakan bahwa tidak ada daerah yang menjadi prioritas ya, datanya seperti itu. Tetapi kemungkinan saja memang ada beberapa daerah yang terdaftar di sini kota untuk prakerjanya lebih banyak karena tiap daerah itu memiliki kota masing-masing. Di sini kita mendapatkan sumbernya dari liputan6.com dan juga tnp2k.go.id teman-teman. Oke, di sini ada sumbernya ya, sumber referensinya sudah sangat jelas. Dan sekian informasi dari saya, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.